Assalamualaikum, halo adik-adik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pelajaran yang pastinya sangat menarik dan menyenangkan. Pelajaran itu adalah kimia. Nah, pada pelajaran kimia ini, ruang lingkup kita hanya order reaksi dan ketetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Video berikut adalah salah satu program kerja video KKN dari kelompok 102 untuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rianto Widodo, biasa dipanggil Ato, mahasiswa program studi kimia di Institut Teknologi Sumatera. Berikut partner saya yaitu Wanda Widiandini, biasa dipanggil Wanda, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera program studi teknik kimia. Untuk kontaknya @Wanda Widiandini. Kita masuk ke materinya. Sebelum kita lanjut ke order reaksi dan ketetapan laju reaksi, maka kita bahas yang umum dulu yaitu laju reaksi. Berikut adalah diagram alir untuk laju reaksi. Bisa dilihat di sini laju reaksi pada diagram alir ini. Pada sebelah kanan ini banyak digunakan pada percobaan, yaitu dalam industri. Kemudian pada sebelah kiri menunjukkan waktu perubahan. Waktu perubahan ini bergantung pada perubahan reaksi maupun dengan hasil reaksi. Maka reaksi dan hasil reaksi ini mempengaruhi waktu perubahan pada laju reaksi. Kemudian laju reaksi juga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi larutan, luas permukaan, suhu, katalis. Pada katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Contohnya katalis homogen, katalis heterogen, biokatalis. Nah, yang kita akan bahas lebih mendetail adalah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini mengakibatkan perubahannya order reaksi. Order reaksi ini contohnya order 0, order 1, order 2, dan order 3. Tapi yang kita bahas secara umum hanyalah order 0, order 1, order 2. Nah, kita masuk untuk ke laju reaksi. Laju reaksi dapat diartikan cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung. Satuan laju reaksi adalah konsentrasi per waktu, molar per sekon atau mol per liter kali second. Dan untuk rumusnya kita contohkan dari reaktan A. Dari A kecil ini adalah koefisiennya, A besar ini adalah kita misalkan reaktannya. Menghasilkan B ini koefisiennya, B yang besar ini adalah produknya. Maka laju reaksinya sama dengan negatif delta konsentrasi dari A dibagi dengan delta T atau perubahan waktunya. Atau delta B per delta T. Untuk yang negatif ini, tanda negatif jika zat sebagai reaktan. A di sini adalah sebagai reaktan. Kemudian tanda plus di sini jika zat sebagai produk dan B ini adalah produknya. Ini merupakan salah satu contoh rumusnya. Kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu jika reaksi tunggal. Reaksi tunggal tentunya seperti ini. A menghasilkan salah satu senyawa lain. Maka rumusnya laju reaksi adalah V sama dengan K dikali konsentrasi pangkat X. X ini adalah koefisien dari A-nya. Kemudian lanjut lagi jika reaksinya ada dua, A plus B menghasilkan sesuatu senyawa lain atau senyawa gabungan dari kedua ini, maka V sama dengan K ketetapannya dikali dengan konsentrasi A pangkat X
dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Untuk reaksi 3 seperti ini juga sama saja, sesuaikan dengan reaktannya. Kalau reaktannya ada 3, maka masukkan semua konsentrasi dikali pangkatnya atau koefisien masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut lagi materinya, yaitu order reaksi. Order reaksi adalah jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan. Contohnya nih, V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Order reaksi totalnya adalah 2. Kenapa 2? Karena di atas yang konsentrasi A ini pasti ada 1 di sini. Karena 1 maka tidak ditulis. Yang B juga iya nih. Maka dari itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Order reaksinya adalah 2. Kemudian contoh lain, V sama dengan K konsentrasi A per konsentrasi B. Order reaksi totalnya maka adalah 0. Karena A ini akan ada 1 nih di sini. Kemudian B ini ada 1 juga. Tapi ini pembagian bukan perkalian. Ingat, kalau pembagian pada pangkat maka akan dikurang. Maka 1 dikurang 1 adalah 0. Lanjut lagi pada contoh selanjutnya. Nah, ini juga nih. Misalkan K dikali dengan konsentrasi A pangkat 2, kemudian dikali dengan konsentrasi B. Karena sini ada 2, kemudian di B ada 1, maka 2 tambah 1 adalah 3. Untuk yang bawahnya juga sama aja, kalian tinggal tambahkan saja karena ini perkalian ya. Kalau pembagian maka dikurangkan. Jadi min 2 di sini ditambah dengan 1 sama dengan min 1. Nah, pada umumnya, reaksi kimia memiliki order reaksi yang berupa bilangan bulat positif. Umumnya, nilai order reaksi tidak dapat ditentukan dengan harga koefisien reaksi. Jadi sebelum-sebelumnya itu kalau kita menentukan order reaksi bukan dari koefisiennya, tetapi melainkan berdasarkan percobaan. Nah, maka untuk akuratnya kita melakukan percobaan, kemudian kita melakukan perhitungan datanya. Maka didapatkan order reaksi yang pastinya tidak bilangan bulat. Kalau memang bilangan bulat maka itu bisa dibilang kalau bilangan bulat itu pas gitu, pas bilangan bulat. Tapi biasanya tidak bilangan bulat. Kemudian order suatu reaksi merupakan penjumlahan dari order reaksi setiap zat yang bereaksi. Ini juga bisa dibilang pengertiannya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi nih ke order 0. Order 0 dapat diartikan dalam reaksi order 0, laju reaksinya independen dari konsentrasi reaktan, sehingga perubahan konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Contohnya nih, biar kita ada gambaran, berbagai reaksi yang dikatalis oleh enzim, asalkan konsentrasi reaktan lebih besar daripada konsentrasi enzim yang mengendalikan lajunya. Nah, untuk kita lebih spesifik lagi, bagaimana sih ciri-cirinya? Maka order 0 juga pasti memiliki grafik masing-masing. Istilahnya memiliki grafik khusus daripada order lainnya. Di sini kita lihat untuk laju reaksi terhadap konsentrasi atau laju reaksi versus dengan konsentrasi. Bisa dilihat, maka dia garisnya tegak lurus dari garis laju reaksi. Maka grafik ini disebut dengan order 0. Kemudian, jika konsentrasi terhadap waktu, jika garisnya seperti ini nih, dia menurun ke bawah dengan lurus, maka dia adalah order 0 juga ya. Tapi ini lihat ya, konsentrasi versus waktu. Jadi tidak boleh sampai salah apa terhadap apa. Nah, kemudian yang lebih spesifik nih, grafik order 0, jika 1 per A, 1 per konsentrasi terhadap waktu, dia akan membentuk garis seperti ini, dia melengkung ke atas seperti ini. Nah, ini yang lebih spesifik untuk bagaimana dia kalau order 0. Tapi kalau kalian ingin mencobanya dari laju reaksi terhadap konsentrasi, kemudian bikin juga grafiknya nanti konsentrasi terhadap waktu, kemudian 1 per A atau 1 per konsentrasi terhadap waktu juga tidak masalah.
Lanjut lagi, kita ke orde 1. Orde 1 adalah jika laju reaksi bergantung pada satu reaktan dan jumlah eksponen 1, maka reaksi itu adalah reaksi orde pertama. Contohnya, reaksi orde pertama lainnya adalah proses peluruhan radioaktif. Namun, reaksi ini bukan reaksi nuklir. Reaksi nuklir bisa dibilang sangat berbahaya. Nah, berikut juga nih, orde grafik 1 juga memiliki grafik yang beda dengan grafik orde 0. Seperti ini untuk orde 1. Jika dia laju reaksi terhadap konsentrasi, maka akan dia linier garisnya. Jika konsentrasi terhadap waktu, maka garisnya akan seperti ini. Dan jika satu per konsentrasi terhadap waktu, maka garisnya akan seperti ini. Untuk orde 2 adalah reaksi dianggap sebagai reaksi orde kedua jika ordenya secara keseluruhan berjumlah 2. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Laju reaksi terhadap konsentrasi, maka garisnya seperti ini. Kemudian untuk konsentrasi terhadap waktu, maka akan seperti ini juga garisnya. Nah, untuk 1 per A atau 1 per konsentrasi A-nya terhadap waktu, maka garisnya akan seperti ini. Dan untuk K-nya adalah kemiringan dari garis ini. Nah, kita sudah nih membahas sedikit materinya, maka kita lanjut lagi ke contoh praktikum dan perhitungan datanya. Nah, di sini yang kita pakai adalah kinetika reaksi antara Na2S2O3 dengan HCl. Na2S2O3 disebut juga dengan sodium tiosulfat. Nah, pada praktikum ini kita hanya mencari orde reaksi dan ketetapan laju. Yang kita dapatkan nanti adalah grafik dan perhitungannya. Jadi nanti kita bandingkan dari grafik dan perhitungannya apakah sama atau tidak. Nah, untuk contoh praktikumnya, jika percobaan lab untuk kinetika reaksi antara Na2S2O3 dengan HCl, saya sarankan menggunakan link ini. Kenapa saya tidak memasukkan videonya? Karena nanti kita melanggar dari undang-undang hak cipta. Jadi saya hanya menampilkan linknya saja, kemudian siapa sih pembuat videonya, kemudian SS dari videonya itu bagaimana. Kalau kalian penasaran bagaimana untuk percobaan labnya. Nah, karena kita lagi masa pandemi seperti ini, maka kita akan melakukan percobaan online. Percobaan online-nya itu kita menggunakan webnya itu adalah amrita.olabs.edu.in. Nah, berikut adalah gambarnya seperti ini. Oke, mungkin sudah pada tahu ya untuk praktikum web seperti ini, atau juga ada yang belum tahu, maka saya praktikan secara singkat saja. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini untuk kita praktikum atau percobaan online-nya. Nah, di sini ada fisika, kemudian ada kimia dan biologi. Nah, kita pilih yang kimia atau chemistry. Klik aja. Nah, di sini juga ada beberapa materi. Nah, terserah kalian, kalau kalian mau nyoba-nyoba yang lain juga bisa. Tapi di sini yang saya praktekkan hanya kinetika dari reaksi antara sodium tiosulfat dengan asam klorida. Tinggal klik saja. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk teori ini bisa dibilang sebagai dasar teorinya. Ada prosedur, animation, simulator, video, dan seterusnya. Kalian klik saja simulator.
Nah, untuk praktikumnya, kalian klik gelas ukur Na2S2O3-nya. Kalian drag, kemudian kalian klik. Airnya juga kalian drag, kalian klik. Setelah itu, kalian klik buretnya. Setelah itu, klik Erlenmeyer supaya untuk mengocoknya. Setelah itu, klik buretnya. Tunggu beberapa saat hingga larutan berubah warna. Nah, maka didapatkan nih data waktu untuk merubah larutannya ini berubah warna adalah 5 menit 43 detik. Dicatat data-datanya. Kemudian lanjut lagi data yang 20 ml sampai dengan 50 ml. Nah, maka dapat nih datanya berapa. Nah, saya buat tabel untuk data-datanya. Di sini saya menggunakan percobaan A, B, C, D, E. Volumenya saya menggunakan yang 10, 20, 30, 40, dan 50. Volume airnya juga tadi sudah ada di sana ya. Tapi volume airnya pasti menyesuaikan dengan volume Na2S2O3-nya. Volume totalnya 50 total. Kemudian untuk konsentrasi Na2S2O3-nya itu didapatkan dari menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya adalah 0,1 yang tadi di web diketahui, kemudian V1-nya adalah yang di sini, M2-nya yang dicari, V2-nya adalah yang 50 ml. Untuk kalian tidak mau menghitungnya juga, di webnya juga tadi sudah ada ya, itu untuk konsentrasi larutannya. Kemudian sini volume HCl-nya pasti 10 ml, tadi kan 5 ml, setelah itu dikocok Erlenmeyer-nya, setelah itu ditambah lagi 5 ml. Untuk waktunya berbeda-beda pastinya. Kemudian untuk 1 per Na2S2O3, di sini 1 dibagi dengan konsentrasi dari Na2S2O3-nya. Untuk lajunya menggunakan rumus konsentrasi dari Na2S2O3-nya dibagi dengan waktu. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk menggunakan data seperti ini, kalian bisa menggunakan Excel ya. Setelah itu kita buat grafiknya nih. Yang pertama kita buat grafik antara laju reaksi terhadap konsentrasi Na2S2O3. Di sini saya membuatnya menggunakan Excel. Kemudian kalau kalian ingin membuatnya menggunakan kertas milimeter block juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang boleh pakai Excel, saya sarankan pakai Excel saja karena lebih rapi dan lebih teliti. Kemudian setelah kita plotkan datanya, maka akan mendapatkan grafik seperti ini. Setelah kita pelajari tadi materi grafiknya, maka kita akan mendapatkan laju reaksi dan fase konsentrasi ternyata sama dengan orde 2. Lanjut lagi kita ke grafiknya nih, karena kita belum kita bisa dibilang belum pasti nih, masa sih orde 2? Nah, kita cek lagi dengan grafik selanjutnya. Nah, di sini kita grafiknya adalah konsentrasi Na2S2O3 terhadap waktu. Setelah kita samakan ternyata sama dengan orde 1 dan orde 2. Nah, ternyata sama nih. Kenapa seperti ini? Karena nanti itu nilainya pasti nggak sama atau pas dengan angka 2. Bisa saja 1, berapa gitu. Makanya seperti ini datanya. Nah, tetapi untuk kita mengetahui secara detail apakah di orde 1 atau orde 2, maka kita menggunakan grafik seperti ini. 1 per Na2S2O3 terhadap waktu, maka akan mendapatkan garis linear seperti ini. Nah, di sini juga saya memasukkan atau menginput juga nilai Y-nya, regresinya. Nah, maka dapat kita lihat ya, di sini
grafik seperti ini adalah sama dengan order 2 dan juga K-nya ketetapannya sama dengan slope. Slope ini di sini adalah yang 0,15. Maka dapat disimpulkan untuk order reaksi dari reaksi antara Na2S2O3 dengan HCl 1 molar adalah 2 ordernya dan nilai ketetapannya yaitu 0,15. Nah, tadi sudah nih kita mengetahui order reaksi secara grafik. Kemudian kita juga pengen tahu nih berapa sih nilai pastinya. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan. Pertama kita tulis dulu reaksinya atau persamaan reaksinya. Setarakan ya. Na2S2O3 ditambah dengan 2HCl. Jangan lupa juga fasanya aqueous kalau aqueous, fasa kalau dia solid ya solid. Jangan sampai salah. Menghasilkan S berbentuk solid, H2O2, H2O berbentuk liquid, 2NaCl berbentuk aqueous. Kemudian kita di sini menggunakan rumus laju reaksi. Kita di sini membandingkan atau istilahnya kita membagi dengan laju reaksi yang V2. V2 ini berarti yang B ya. Kemudian dengan V1 yang A. Nah, V2 itu rumus laju reaksi kan V sama dengan K dikali konsentrasinya, yang A dipangkatkan dengan M dikali dengan konsentrasi yang B pangkat N. Di sini yang A adalah Na2S2O3, kemudian yang B adalah HCl. Jadi yang reaktan yang dimasukkan ya, bukan yang produk. Setelah itu sama aja yang V1. Nah, kalian tinggal masukkan aja plot datanya sama data yang tadi kita udah dapatkan. Ternyata V2-nya kan tadi udah didapatin sih 0,00022, V1-nya adalah 0,000058. Untuk K-nya kita tulis saja karena kita tidak diketahui. Untuk molar dari atau konsentrasi dari Na2S2O3-nya 0,04, yang untuk V2, kemudian untuk V1 adalah 0,02. Jangan lupa pangkatnya M dan juga HCl. Sama kan konsentrasinya 1, ditulis juga. Nah, karena ini sama konsentrasinya 1, maka dicoret. Kemudian karena K-nya juga sama, maka K-nya dicoret. Kenapa dicoret? Karena reaksi yang kita gunakan atau reaktan yang kita gunakan adalah sama untuk fase 2 dan fase 1. Setelah itu, setelah kalian coret, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu kalian bagi saja 0,04 dibagi 0,02 sama dengan 2. 0,00022 dibagi 0,000058 adalah 3,793. Nah, untuk mencari atau mengetahui nilai M ini, kita menggunakan persamaan atau rumus. Kalau kalian bisa menggunakan kalkulator langsung juga bisa, atau kalian menggunakan web Wolfram juga bisa. Tapi kalau kalian menggunakan kalkulator bisa log 3,793 dibagi dengan log 2, maka hasilnya adalah 1,923. Maka hasilnya itu adalah nilai M. Kalau kita bulatkan, maka adalah 2. Nah, jadi ini kenapa sih tadi tidak pas 2 kan waktu ada grafiknya itu? Karena dia memang tidak pas banget 2 gitu, tapi 1,923 nilainya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa order reaksi dari Na2S2O3 adalah 2. Seperti itu. Maka sama ya sama yang grafik. Nah, kalau kita menggunakan contoh hal ini, jika konsentrasi Na2S2O3-nya dan HCl berbeda-beda, kan tadi HCl-nya sama ya. Nah, ini berikut nih soalnya. Di sini konsentrasi Na2S2O3-nya berbeda ya, kemudian HCl-nya juga berbeda. Pastinya juga waktunya berbeda juga dan laju reaksinya juga berbeda. Data ini didapatkan dari hasil percobaan lab ya secara langsung. Yang ditanyakan adalah berapa order reaksi dan nilai ketetapan laju reaksinya. Nah, untuk perhitungannya jangan lupa kalian tulis diketahui dan ditanya. Setelah itu kalian tulis juga persamaan reaksinya. Jangan lupa disetarakan. Setelah itu, masukkan rumus-rumusnya. Rumus yang di sini yang kita gunakan yang pastinya adalah laju reaksi. Nah, di sini yang kita bandingkan adalah V1 per dengan V3.
rumusnya juga pasti sama aja. K dikali Na2S2O3 pangkat N dikali konsentrasi HCl pangkat N. Masukkan data-data yang ada. V1-nya adalah 0,010. Untuk V3-nya adalah 0,023. K-nya masukin saja. Karena tidak ada, maka tulis K juga. Kemudian konsentrasinya 0,1 dan 0,2. Kemudian untuk HCl-nya sama ya 0,2. Kenapa sih kita pakai yang V1 dan V3? Karena kita mencari yang agar HCl-nya ini bisa dicoret. Jadi yang HCl ini bisa dicoret ya. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. 0,1 dibagi 0,2 maka 0,5. Setelah itu 0,010 dibagi 0,023 menghasilkan 0,434. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan nilai M ini lagi? Ya sama saja seperti tadi. Kalian menggunakan kalkulator log dari 0,434 dibagi dengan log 0,5. Maka akan menghasilkan nilai M-nya adalah 1,204. Nah, udah diketahui nilai M-nya nih, tetapi nilai N-nya belum diketahui. Maka kita juga cari nilai N-nya. Nah, di sini kita menggunakan V2 dan V3. Kenapa sih pakai V2 dan V3? Karena yang di sini yang pengen kita coret adalah konsentrasi Na2S2O3-nya. Jadi kita cari yang sama, ternyata yang sama adalah V2 dan V3. Dan juga yang pasti juga kalian wajib ya untuk konsentrasi HCl juga harus yang berbeda. Di sini berbeda ya untuk V2 dan V3-nya. Kalian masukkan saja nilai-nilainya. Kemudian maka akan mendapatkan hasil 0,1 dibagi 0,2 adalah 0,5. Yang ini dicoret ya. K juga dicoret karena sama. Setelah itu V1 dibagi dengan V2 dibagi dengan V3 menghasilkan 8,69. Setelah ini kalian menggunakan rumus sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Log dari 8,69 dibagi dengan log 0,5. Maka N-nya menghasilkan negatif 3,119. Maka order total reaksinya adalah M plus N 1,204 ditambah min 3,119 menghasilkan negatif 1,915. Jika dibulatkan maka adalah negatif 2. Kenapa sih ini negatif order reaksinya? Memang kalau order reaksi juga ada yang negatif. Jadi kalau kalian mendapatkan order reaksi yang negatif, jangan dipaksakan untuk positif. Nah, sudah mendapatkan nih tadi order reaksinya. Kita juga harus mengetahui nilai K-nya. Nah, kita di sini menggunakan yang rumus V1. Kalau kalian menggunakan yang V2 atau V3, sama saja, cuma hanya beda datanya saja. Terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini V1-nya adalah 0,010 sama dengan K. K yang dicari. Kemudian 0,1 adalah konsentrasi dari Na2S2O3-nya. Dipangkatkan dengan order reaksinya tadi 1,204 yang didapatkan dari percobaan sebelumnya, dari perhitungan sebelumnya. Setelah itu konsentrasi HCl dipangkatkan dengan order reaksinya. Maka akan mendapatkan hasil 0,025. 0,1 tadi dipangkatkan dengan 1,204 menghasilkan ini. Begitu juga dengan HCl menghasilkan 151,39. Setelah itu kalian kalikan yang di dalam kurung ini. Setelah itu kalian pindah ruas ke sini. Maka 0,010 dibagi dengan hasil yang perkalian ini. Maka kalian akan mendapatkan 0,0026. Maka dapat disimpulkan bahwa order reaksi total dari Na2S2O3 dengan HCl di atas. Kenapa saya bilang di atas? Karena kan tadi konsentrasinya berbeda-beda ya. Order reaksinya adalah negatif 2 dan nilai ketetapannya yaitu 0,0026. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan dapat mempengaruhi nilai order reaksi dan nilai ketetapannya. Kenapa hal ini bisa menjadi kesimpulan? Tadi kita sudah lihat ya, ternyata kalau kita secara perhitungan, secara grafik,
Setelah itu juga kita membuat istilahnya konsentrasinya juga berbeda nih. Maka nilai order dan laju reaksinya juga berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa seperti ini, konsentrasi pasti mempengaruhi dari order maupun laju. Secara umum mempengaruhi laju reaksinya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa saja kontak saya melalui @rianto_widodo27 atau partner saya juga bisa di kontak melalui @wanda_iyandini. Bisa kalian, kalau kalian masih bingung tentang soal-soal tadi atau kalian bingung soal-soal kimia, mengenai kimia atau yang lainnya, bisa kalian kontak saja kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.